Hoaks, pakaian adat Cina dalam gambar uang kertas Rp75.000. Dikutip dari antaranews.com, pemerintah dan Bank Indonesia resmi merilis uang kertas pecahan Rp75.000 bertepatan dengan HUT ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2020. Alat pembayaran sah yang hanya dicetak sebanyak 75 juta lembar itu bisa diperoleh masyarakat dengan melakukan pemesanan secara daring sejak 17 Agustus 2020 pukul 15.00 WIB. Di tengah antusiasme publik untuk memburu uang baru tersebut, seorang pengguna Twitter malah terlihat memberikan respon berbeda. Pemilik akun Twitter @iwar_wardono melalui cuitannya pada Senin 17 Agustus 2020 tampak menyoroti salah satu gambar orang dengan pakaian adat yang termuat di uang kertas baru pecahan Rp75.000 itu. Berikut isi unggahan Twitter itu. Apakah di hari kemerdekaan tampilnya uang baru terdapat juga pakaian adat Cina komunis? Akun dengan 175 pengikut di Twitter itu juga menyematkan 3 gambar yang merujuk pada cuitannya tersebut. Namun, benarkah pakaian adat Cina termuat dalam uang kertas baru Rp75.000? Dari hasil penelusuran antara, pakaian adat yang tercantum pada uang kertas baru itu bukanlah dari Cina. Itu adalah pakaian adat milik suku Tidung di Kalimantan Utara, sebagaimana termuat dalam buku Pakaian Adat sebagai Identitas Etnis, Rekonstruksi Identitas Suku Tidung Ulun Pagun, mengacu laman resmi kemdikbud.go.id. Dalam buku Pakaian Adat sebagai Identitas Etnis, Rekonstruksi Identitas Suku Tidung Ulun Pagun, suku Tidung lebih dikenal sebagai suku Dayak yang telah beragama Islam. Namun di antara suku Tidung terdapat kelompok masyarakat yang mengidentifikasikan dirinya bukan Dayak dan menyebut dirinya sebagai Tidung Ulun Pagun, dikenal sebagai suku Tidung beragama Islam dan hidup dengan budaya pesisir. Jika mengacu pada laman Wikipedia, suku Tidung diterangkan sebagai suku yang tanah asalnya berada di bagian utara Pulau Kalimantan atau Kalimantan Utara. Suku ini juga merupakan anak negeri di Sabah atau merupakan suku bangsa yang terdapat di Indonesia maupun Malaysia atau negeri Sabah. Suku Tidung semula memiliki kerajaan yang disebut Kerajaan Tidung, tetapi kerajaan itu punah karena politik adu domba oleh pihak Belanda. Sementara, Bank Indonesia melalui laman resminya menyatakan bahwa gambar anak-anak yang menggunakan pakaian adat mewakili wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia dalam uang kertas baru itu memiliki makna memperteguh kebinekaan. Dengan demikian, narasi yang beredar dalam cuitan di Twitter itu memuat informasi yang salah atau hoaks. Sementara itu, dikutip dari newsdetik.com, seorang anak SD Tarakan, Kalimantan Utara dituduh memakai pakaian adat Cina di uang baru Rp75.000, padahal baju itu merupakan baju adat suku Tidung Kalimantan Utara. Orang tua anak itu pun mengungkapkan rasa prihatin. Anak tersebut diketahui bernama Muhammad Izam Ataya. Dia bersekolah di SD 041 Tarakan. Hendra Maulana selaku orang tua Izam prihatin atas hoaks yang tersebar di media sosial itu. Saya sebagai orang tua sebenarnya cukup prihatin dengan berita hoaks itu. Namun hikmah dengan adanya berita tersebut yaitu masyarakat Indonesia jadi tahu tentang pakaian adat Tidung, kata Hendra saat dihubungi detik.com Selasa 18 Agustus 2020. Masyarakat Kaltara khususnya bersama-sama berusaha mengklarifikasi terkait kebenaran berita. Imbuhnya, dia pun bercerita soal momen ketika Izam dipotret untuk masuk di uang baru peringatan 75 tahun kemerdekaan RI. Hendra tadinya tidak tahu bahwa foto anaknya akan masuk cetakan uang baru. Waktu itu sekitar Agustus 2019, ada tim dari Peruri dan dari BI kantor pusat mengadakan sesi foto dan akan dijadikan database. Ternyata alhamdulillah masuk ke uang Rp75.000, tuturnya. Sebelumnya,
Narasi hoak baju adat Cina ramai beredar di media sosial. Salah satunya berasal dari pertanyaan akun Twitter @riana_na09. Akun itu mempertanyakan asal baju adat tersebut. Kemudian ada akun lain yang menjawab baju adat itu berasal dari Cina. Namun, saat ini pemilik akun @riana_na09 mengunci akunnya. Narasi soal baju adat Cina itu kemudian diteruskan oleh akun anonim. Lagi-lagi, baju adat itu disebut berasal dari Cina. Namun, hal ini ditepis oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia menegaskan baju adat di uang Rp75.000 itu dari Kalimantan Utara. Ada yang bertanya, itu di tengah sepertinya dari Tiongkok. Itu adalah baju adat dari Kalimantan Utara, yaitu baju adat suku Tidung. Kata Kepala Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, Marlison Hakim, dalam jumpa pers virtual Selasa 18 Agustus 2020. Sementara itu, dikutip dari cnnindonesia.com, uang baru Rp75.000 dijual jutaan rupiah di online shop. Uang baru pecahan Rp75.000 sebagai peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 tahun RI dijual berlipat-lipat dari nominalnya di lapak dagangan daring atau online shop, bahkan hingga mencapai jutaan rupiah. Berdasarkan pantauan cnnindonesia.com Selasa 18 Agustus 2020, di marketplace Shopee, pedagang lapak Poker Wallet Jakarta Utara menjual uang baru Rp75.000 seharga Rp8.888.000 per lembar. Penjual tak merinci uang yang dipasarkannya tersedia untuk dibeli atau sudah habis. Mengingat animo masyarakat berburu uang baru sangat tinggi, penjual juga tak menjamin keaslian uang baru yang diluncurkan pada Senin 17 Agustus 2020. Uang baru Rp75.000 limited. Tulis Poker Wallet di kolom deskripsi barang. Tidak sendiri, pedagang lainnya di Shopee, Kalestial77, membondrol uang teranyar BI tersebut dengan harga Rp1.375.000 per biliet. Hanya ada satu, siapa cepat dia dapat barang langka, ungkap penjual yang terdaftar di Surabaya ini. Tidak hanya di lapak daring, forum numismatik juga ikut menjual uang pecahan Rp75.000 senilai Rp250.000 per lembar. Harga pasaran di kolektor sendiri, tadi ada teman numastik yang jual Rp250.000 satu lembar. Kata Aliung, kolektor uang kuno asal Solo, kepada cnnindonesia.com. Meskipun harganya naik lebih dari 3 kali lipat, uang tersebut tetap laku dijual. Menurut dia, sang pembeli terburu-buru ingin memiliki uang edisi khusus tersebut. Maklum saja, BI hanya membatasi satu nik untuk sekali penukaran. Selain itu, penukaran hanya bisa dilakukan pada kantor pusat BI dan 45 kantor perwakilan BI dalam negeri. Mungkin pembelinya terburu-buru untuk beli, ingin segera punya, jadi dia berani keluarin harga lebih. Imbuhnya. Secara umum, ia menilai inisiatif Bank Sentral menerbitkan uang edisi khusus tersebut sangat bagus sebagai peringatan kemerdekaan RI ke-45. Namun para kolektor menyambut uang edisi khusus tersebut secara biasa saja. Pasalnya, Bank Sentral mencetak uang tersebut dalam jumlah banyak, yakni 75 juta lembar. Kalau menurut para kolektor, uangnya biasa saja karena cetakannya banyak, 75 juta lembar. Biasanya kalau uang peringatan sedikit, ini lebih banyak, kecuali nomor serinya unik, imbuhnya.